Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat juara? Kabar kalian tetap semangat dan selalu mempunyai persiapan ya dalam menghadapi UTBK nanti. Baik, berjumpa lagi bersama saya, Kak Firdaus. Pada video kali ini kita akan membahas soal tryout TPS ya. Jadi di layar sudah muncul tryout ke-12 ya. Jadi sudah 12 kali nih kalian melaksanakan tryout ya. Nah, pada tryout kali ini seperti biasa ya, kita akan membahas soal pada TPS, khususnya subtes pemahaman, bacaan, dan menulis. Ya, yaitu survei intensif 2020. Oke, seperti apa soal-soal tersebut? Yuk, kita simak dan kita lanjutkan pembahasannya. Oke, kita mulai dari nomor 16 ya. Jadi soal-soal ini sesuai dengan yang ada di aplikasi ya, yang berjumlah 15 butir ya soalnya. Oke, nomor 16 ya, yaitu tentang judul. Ya. Kita ulas lagi apa saja syarat dari judul yang tepat itu apa saja, oke? Nah, ada beberapa syarat ya yang sudah diterangkan juga di video-video sebelumnya ya. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah sesuai dengan isi bacaan. Itu yang sangat penting ya, bahwa judul itu harus sesuai dengan isi bacaannya. Yang kedua adalah tidak terlalu panjang, apalagi kalau kita buat judul itu menjadi sebuah kalimat yang panjang ya. Nah, itu juga kurang tepat ya, artinya singkat gitu. Yang berikutnya adalah menarik perhatian atau provokatif. Ini juga penting ya, karena kalau judul itu tidak menarik perhatian, bisa jadi kan orang juga tidak tertarik untuk membaca tulisan tersebut. Yang keempat adalah terarah, tidak terlalu umum ya, karena judul itu juga harus fokus ya. Jadi harus fokus terhadap tema bacaannya. Nah, inilah 4 hal yang harus kalian perhatikan dalam menganalisis judul. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke soalnya ya. Nah, soalnya ini ada 2 paragraf. Ya. Nah, kalau kita lihat ke poin pertama tadi, yaitu tentang sesuai dengan isi bacaan, berarti kita harus perhatikan nih ya, gagasan pokok paragraf yang ada di teks ini. Nah, gagasan pokok itu bisa kita kaitkan dengan yang namanya kata kunci. Ya. Jadi artinya judul bacaan ini kita bisa lihat juga dengan mengambil kata kunci dari teks tersebut. Nah, kata kuncinya itu apa? Jadi hal-hal yang memang berkaitan dengan topiknya, yang nanti akan nyambung ke gagasan utama bacaannya. Oke, kita lihat ya di teks ini sebenarnya gagasan utamanya apa ya dari kedua paragraf ini. Ya, kalau kita lihat di paragraf pertama, itu gagasan utamanya terungkap di kalimat awal ya, di kalimat pertama. Semakin berkembangnya teknologi telah mengubah perilaku masyarakat dalam pemanfaatan media massa ke arah digital. Misalnya dalam hal efektivitas pola pemasaran. Nah, kalimat 2 dan kalimat 3 dalam teks ini menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi semakin berkembangnya teknologi, ya kan? Lalu pada paragraf kedua, ya, gagasan utama juga terungkap di awal paragraf. Ada beberapa keunggulan iklan secara digital jika dibandingkan dengan iklan model konvensional. Nah, kalimat 2 sampai kalimat terakhirnya menjelaskan keunggulannya itu apa, ya, jika dibandingkan dengan iklan model konvensional. Berarti kedua paragraf ini kalau kita ambil kata kuncinya apa? Ya, jadi di sini kata kuncinya bisa berupa pemasaran ya, karena tadi perkembangan teknologi mengubah perilaku orang dalam pemanfaatan media digital ke arah pemasaran misalnya ya. Kemudian ada media digital juga ya, yang menjadi kata kuncinya di sini ya. Jadi media digital yang dijadikan sebagai pemasaran. Kemudian ada iklan ya, yang terungkap di paragraf kedua kata kuncinya ini ya. Perbandingan bagaimana keunggulan iklan di media digital dibandingkan dengan media konvensional. Nah, berarti kan kalau kita kaitkan ke judul ya, gitu. Kata kunci itu terwakili dengan pilihan yang mana? Ya. Oke? Jadi kalau kita kaitkan ya, itu sesuai dengan judul yang ada di pilihan yang yang A ya. Pola pemasaran pada era digital. Jadi ini terwakili juga kata kuncinya ya. Pemasaran tadi ya, bagaimana perusahaan-perusahaan tertentu menggunakan media digital untuk mengiklan, memasarkan produknya misalnya. Kemudian
era digital, juga berkaitan dengan tadi ya, kata kuncinya media digital gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan yang lain juga tidak berkaitan ya, misalnya yang B, perilaku masyarakat, itu malah nggak sesuai dengan isi bacaannya ya, dan juga nggak nyambung dengan kata kuncinya. Begitu juga pemanfaatan teknologi, apalagi ini terlalu luas ya. Jadi terkait dengan poin 4 syarat judul tadi ya, jadi terlalu umum gitu, nggak fokus ya. Kemudian dampak positif media pada era teknologi ini juga sama ya, jadi tidak berkaitan dengan topiknya yang membahas tadi perubahan ya gitu. Atau yang apalagi yang ya gitu, jadi terlalu melebar kemana-mana. Oke, jadi untuk nomor 16 ini judul yang sesuai adalah poin A ya, pilihan A. Oke, nah kita lanjut nomor 17 ya. Soal nomor 17 berkaitan dengan penulisan bentukan kata yang salah. Masih ingat, kalau berkaitan dengan bentukan kata, arahnya kemana analisis kita? Oke ya, jadi pembahasannya bentukan kata itu erat kaitannya dengan kata berimbuhan. Walaupun ada juga contoh soal lain yang bisa berupa kata ulang ya. Tapi kebanyakan ya, khususnya di soal SBM atau UTBK ini ya, lebih banyak kalau soal tentang bentukan itu lebih pengimbuhan. Karena juga kita bisa lihat di opsi jawaban tadi ya. Jadi yang dimunculkan memang rata-rata kata berimbuhan gitu ya. Nah, jadi bentukan kata yang salah ini juga berkaitan dengan apa? Ya, proses morfologisnya ya, proses morfologisnya. Jadi bagaimana kata berimbuhan itu dibentuk benar atau salah gitu. Oke, langsung saja kita lihat ya. Jadi bentukan kata yang salah pada teks itu ada di kata merubah ya. Jadi ada di pilihan A. Kenapa? Nah, ini penjelasannya ya. Jadi kata merubah itu dibentuk dari kata ubah diberi imbuhan me. Nah, secara kaidah pembentukannya ya, imbuhan me melekat dengan kata dasar berawalan vokal, misalnya a, i, u, e, o ya, akan menjadi meng gitu. Jadi kalau dibentuk me-nya jadi meng. Kan banyak contohnya ya. Misalnya imbau, mengimbau gitu ya. Ukur, mengukur, oper, mengoper, jadi meng, bukan mer seperti yang ada di teks ini gitu ya. Jadi yang benar adalah mengubah, bukan merubah. Kalau merubah nanti kata dasarnya dirubah, hewan gitu ya, makanya salah. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan penjelasan nomor 17 ya, bentukan kata. Kita lanjut nomor berikutnya, 18, yang diungkapkan pada paragraf kedua. Oke, ini sudah kita singgung tadi ya pada pembahasan soal nomor 16 ya. Jadi maksud soal ini adalah nggak jauh-jauh tema atau gagasan utama paragraf kedua. Nah, tadi kan sudah jelaskan ya, gagasan utamanya apa? Ya, keunggulan ya. Jadi perbandingan nih, membandingkan kalau mengiklankan dengan digital begini dibandingkan konvensional. Oke? Kata kuncinya udah ketemu ya, keunggulan. Sehingga gagasan utama yang sesuai adalah, atau paragraf kedua ini membicarakan perihal, nah yang C ya, keunggulan iklan secara digital atas iklan model konvensional, sesuai dengan kalimat utama yang di awal paragraf tadi. Oke? Ya. Kita lanjut nomor 19 ya. Kita lanjut nomor 19. Oke. Penulisan kata secara tidak tepat. Nah, soal ini berkaitan dengan penulisan kata. Ya. Kita ulas lagi beberapa aspek penulisan kata itu ada apa saja biar makin mantap materinya ya. Oke, jadi kalau soal tentang penulisan kata, aspek yang bisa kita analisis diantaranya penulisan kata depan. Misalnya di pasar, D-nya digabung atau dipisah dengan kata pasar gitu ya. Lalu penulisan kata berimbuhan ya. Itu misalnya kata menunjukkan. Nah, K-nya sudah 2 atau belum? Nah, itu masuk ke sini juga. Oke? Bisa juga berkaitan dengan penulisan kata serapan. Ya, misalnya sistem atau sistem gitu ya, atau apotek. Nah, itu juga masuk kaidah penulisan kata. Oke. Yang berikutnya ada penulisan gabungan kata ya, misalnya pernah kita bahas ya di soal di video sebelumnya ya, video-video lain ya, ada antar kelompok digabung atau dipisah tuh. Nah, itu masuk ke sini juga ya, pada aspek penulisan gabungan kata ya.
Lalu ada juga yang berkaitan dengan penulisan partikel, misalnya pun atau per. Ya. Jadi ada siapapun. Itu punnya digabung atau dipisah dengan siapa gitu. Ya, atau per orang, digabung atau dipisah per dengan orang. Ya, itu juga masuk ke poin ini. Lalu ada juga yang berkaitan dengan penulisan kata ganti. Ya. Misalnya kata ganti mu. Itu kan kalau secara aturan kan dilekatkan dengan kata sebelumnya ya. Bukumu gitu kan. Rumahmu gitu ya. Nah, atau penulisan kata ganti yang misalnya merujuk ke Tuhan, ke Allah ya. Atas rahmatmu. Nah, gimana tuh penulisannya? Kalau itu kan udah pasti M-nya kapital, lalu dipisah dengan tanda hubung. Ya, rahmat, tanda hubung mu. Itu berarti dalam arti rahmat Allah maksudnya. Oke? Nah, inilah poin-poin yang perlu kalian bahas lagi, yang perlu kalian pelajari lagi. Ya, atau kalian analisis kalau ada soal tentang penulisan kata. Oke, kita kembali ke soal tadi. Ya, jadi penulisan kata yang salahnya ada di kalimat kalimat kelima, ya. Coba, kata apa yang salah di situ? Oke, kata yang salah ada di kata di track, ya. Nah, oke, kalimat 5 ini ya. Kata yang salah ada kata di track, ya. Kesalahannya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penulisan kata berimbuhan. Ya, yang digabungkan dengan istilah asing. Oke? Ya, yang benar begini ya. Jadi dikasih tanda hubung, lalu tracknya dimiringkan. Oke? Jadi ini masuk ke aturan penulisan kata berimbuhan. Jadi kalau ada kata berimbuhan, nah tapi imbuhan bahasa Indonesianya ini dilekatkan dengan istilah asing yang belum baku. Jadi penulisannya itu dipisahkan dengan tanda hubung dan istilah asingnya di huruf miringkan. Ditulis dengan huruf miring ya. Sama dengan kata mendownload misalnya ya, mengupdate itu kan kata download dengan kata update kan belum baku. Jadi kalau dituliskan tanda hubung, download, terus downloadnya miring. Begitu juga update juga begitu. Oke? Ya, ini nomor 19. Kita lanjut nomor 20 ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas. Ya, kalau ada soal seperti ini, menganalisis pernyataan sesuai, caranya yang lebih singkat gimana? Kita tinggal melihat bacaannya dulu, opsinya, pernyataan di opsi, lalu ambil kata kuncinya, bandingkan dengan yang di teks. Itu cara yang lebih singkat. Ya, misalnya nih kalian lihat opsi A ya, perilaku masyarakat dalam memanfaatkan media massa berubah karena perkembangan teknologi. Kata kuncinya apa? Perilaku masyarakat berubah, gitu kan? Nah, dilihat tuh ya, mana nih informasi dalam teks yang membahas perilaku masyarakat berubah gitu kan. Jadi bandingkan tuh setiap opsi. Caranya begitu. Oke? Ya, jadi kita lihat ya jawabannya ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke? Perilaku masyarakat dalam memanfaatkan media massa berubah karena perkembangan teknologi. Ya, kita lihat dulu opsi yang B, C, D, E kenapa tidak sesuai. Ya. Opsi B. Banyak perusahaan yang lebih memilih menggunakan media digital daripada media konvensional. Kenapa opsi yang B ini tidak sesuai? Ya, mungkin kita ambil kata kuncinya banyak perusahaan lebih memilih menggunakan. Nah, di mana tuh ada informasi tersebut dalam teks? Kalau kita ingin kaitkan di paragraf pertama mungkin ya, di kalimat kedua ya. Saat ini perusahaan cenderung memilih media pemasaran digital. Jadi tidak dikatakan banyak perusahaan yang lebih memilih menggunakan media digital, ya. Jadi kalau kita bandingkan maksudnya apa nih? Jadi kalau yang ini perusahaan cenderung memilih, jadi dia lebih memilih aja, bukan banyak memilih, gitu, ya. Jadi kelemahan yang B di situ, kenapa salah? Kalau cenderung itu kan lebih ke ini ya, lebih ke antara umumnya atau enggak, ya. Kalau ini kan sudah seolah banyak, gitu, ya. Oke, kemudian yang berikutnya opsi C. Kenapa salah? Iklan dengan media digital lebih dipilih perusahaan karena media digital memudahkan konsumen berinteraksi. Nah, kata kuncinya apa? Ya, iklan dipilih karena konsumen mudah berinteraksi. Coba kita lihat ya. Kalau di teks ini ada di kalimat ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Komunikasi pada era digital memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif antara produsen dan konsumen. Jadi salahnya di sini nih, memudahkan konsumen berinteraksi. Jadi seolah-olah kalau ini
Ya, interaksi konsumen dengan konsumen doang, bukan produsen dengan konsumen. Begitu salahnya. Oke? Lalu opsi D. Pada era teknologi digital, pengguna media cetak, billboard, dan televisi dalam pemasaran mulai ditinggalkan. Kenapa ini salah? Karena tidak ada pernyataan yang mengungkapkan bahwa media-media ini mulai ditinggalkan. Yang ada cuma lebih dipilih. Jadi nggak ada secara tersurat atau tersirat, nggak ada. Oke? Begitu juga dengan yang E ya. Yang E mirip-mirip dengan opsi D sebenarnya ya. Era teknologi digital telah menggilas. Kan nggak ada pernyataan tuh ya. Menggilas atau mengalahkan gitu ya. Tapi di sini lebih perbandingan aja dalam teks ini. Oke? Ya, jadi tadi untuk nomor 20 jawabannya yang A. Sesuai dengan kalimat pertama, paragraf pertama. Oke, selanjutnya nomor 21. Oke. Ya, jadi di layar sudah muncul ya, ini berkaitan dengan tipe soal memperbaiki ya. Ya, ini kata yang dimaksud adalah kata tercemar. Nah, apakah kata tercemar ini sudah tepat atau belum? Oke, jadi kalau kita lihat ya, kata tercemar di sini masih perlu diperbaiki. Nah, apa alasannya? Oke, jadi alasannya adalah ya. Nah, di sini ada penyusunan tercemar udara dan memusnahkan flora dan fauna. Ya, kesalahannya ini berkaitan dengan ketidaksejajaran bentuk. Jadi ini salah satu aspek ketidakefektifan kalimat karena adanya ketidaksejajaran bentuk. Apa yang dimaksud ketidaksejajaran? Jadi adanya dua bentukan atau dua kata atau lebih yang tidak memiliki kesamaan jenis, kesamaan bentukannya, atau kesamaan maknanya. Ya. Nah, kalau yang disebut sejajar berarti sama ya, jenisnya, jenis katanya, atau maksud kata yang dijabarkan ya, atau bentuknya. Nah, di sini yang tidak sejajar ya ada di kata tercemar dengan kata memusnahkan. Ya. Walaupun sama-sama berjenis kata kerja, secara bentukan atau secara maksud tidak sejajar. Ya. Kenapa? Karena tercemar ini bisa bermakna dalam keadaan ya. Sedangkan ini dalam keadaan tercemar bisa ya, atau sudah gitu ya. Dalam keadaan. Atau sudah gitu ya, sudah tercemar. Nah, kalau ini dalam makna kausatif ya, yaitu sebab akibat, menyebabkan ya, menyebabkan. Nah, makanya tidak tepat, tidak sejajarnya karena maknanya. Ya. Di sini dalam keadaan, di sini membuat jadi, menyebabkan. Itulah ya alasannya kenapa kata tercemar salah. Sehingga kita buat biar sejajar dengan sama-sama membentuk imbuhan me. Karena di sini konteksnya membuat jadi ya, membuat jadi tercemar udara dan membuat jadi musnah flora dan fauna ya. Sehingga untuk soal ini jawaban yang tepat ada pada pilihan E. Ya, mencemarkan. Ya. Loh, emang baku mencemarkan? Baku. Ya, walaupun selama ini mungkin kalian sering lebih mendengarkan mencemari ya. Nah, tapi tetap ya, mencemarkan dan mencemari itu dalam maksud yang sama. Jadi tidak masalah. Oke? Baik, itu nomor 21 ya. Jawabannya adalah E, mencemarkan. Ya. Kita lanjut soal nomor 22. Oke, di sini ada kata yang ditebalkan adalah seperti bekerja dan bersekolah. Ya, apakah di sini perlu diperbaiki atau tidak? Oke, jawabannya adalah tidak perlu. Jadi jawabannya adalah A. Ya, mengapa? Karena seperti bekerja dan bersekolah ini sudah benar ya. Tidak membentuk pemborosan ya, gitu. Karena kalau kita lihat opsi yang lain itu lebih ke pemborosan yang muncul. Ya. Gitu, misalnya pada opsi E ya,
seperti bekerja, berulat dan lain-lain. Jadi kalau udah ada seperti, ada ditutup dengan dan lain-lain itu termasuk boros ya, tidak hemat ya. Nah, begitu juga tambahannya yang pernah terangkan juga ya, bahwa kalau yang ditebalkan atau dimaksud tidak salah, jadi tidak perlu dilihat opsi yang lain karena sudah jelas jawabannya adalah yang A. Oke? Ya, kita lanjut soal nomor 23. Ya, yang ditebalkan adalah ekonomi. Selain itu, asap juga bisa menghambat jalannya roda ekonomi. Apakah di sini sudah benar atau belum? Oke. Ya. Yang jelas ekonomi di sini salah ya. Gitu. Jadi tidak mungkin yang A. Ya, tapi lebih tepat di mana? Nah, roda perekonomian. Ya, karena kalau ekonomi juga bisa dalam makna ilmu ya. Gitu. Oke? Dalam makna ilmu atau tataran ilmu, oke? Ya, jadi di sini yang lebih tepat adalah perekonomian karena secara konteks pun juga yang dimaksud dengan perekonomian adalah tindakan atau cara berekonomi ya. Jadi yang menghambat itu adalah roda bagaimana orang dalam ya berekonomi gitu, dalam melakukan kegiatan ekonomi gitu maksudnya. Ya. Oke? Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 24 ya. Setiap terjadi karhutlah, generasi belia menjadi tumbalnya. Nah, apakah di sini kata belia perlu diperbaiki atau tidak? Oke, ya kita lihat makna belia ya. Gitu. Ini belia itu bisa bermakna pertama ya muda, ya muda sekali. Misalnya anak-anak tuh juga masuk orang belia gitu ya, generasi belia ya. Bisa juga bermakna remaja, ya. Jadi SMP ya. Itu juga masuk generasi belia. Nah, karena di sini secara makna pun juga tidak masalah ya, karena generasi muda, generasi belia, ya kan sama aja kan? Berarti jawabannya adalah yang A. Sudah jelas ya, tidak perlu diperbaiki ya, karena sudah tepat kata belia di sini. Jadi generasi muda, generasi remaja sama aja. Ya, sama kayak pembahasan sebelumnya tadi ya, bahwa karena ini nggak salah, walaupun ada opsi C juga bisa menggantikan. Yang jelas jawabannya pasti A. Oke? Ya, itu nomor 24. Nomor selanjutnya 25. Menurut penelitian Universitas Harvard, karhutla yang terus terjadi akan mengakibatkan 36.000 kematian dini. Apakah kata penelitian di sini perlu diperbaiki? Penelitian itu kan bisa dalam makna kajian ya, analisis gitu kan? Kayaknya di sini nggak salah ya. Menurut kajian Universitas Harvard, menurut analisis gitu kan. Oke, jadi jelas ya. Untuk soal nomor 25 ini kata penelitian tidak salah ya. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 26. Ya. Di sini ada kata sentimeter. Apakah sudah benar atau belum? Ya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi kata sentimeter ini tidak perlu diperbaiki ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Mengapa? Karena sentimeter ini adalah kepanjangan dari cm ya. Jadi kalau dia ditulis kepanjangannya pakai S, bukan pakai C. Gitu. Nanti kalau pakai C jadi kayak anak alay, centimeter gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau secara singkatan memang pakai cm ya, pakai C. Oke? Gitu. Ini perbandingannya gitu aja ya. Jadi kalau disingkat cm, tapi kalau kita tulis kepanjangannya jadi S, cm. Karena ini sudah hasil serapan, gitu ya. Oke, di jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 27. Di sini ada kata dari ya, mereka lebih pendek sekitar 3,3 cm dari anak lainnya yang tidak terpapar dampak karhutla. Nah, ya kita lihat ya pembahasannya ya. Jadi kata dari itu digunakan untuk apa? Pertama bisa menyatakan tempat asal ya. Dia datang dari Bandung gitu kan tempat asal tuh. Bisa juga menyatakan bahan ya. Gitu. Misalnya bangku itu terbuat dari rotan gitu ya. Nah, sedangkan di sini kalimat tidak menunjukkan aspek tadi ya, tidak menyatakan asal atau terbuat dari apa gitu ya, atau tidak menunjukkan waktu juga ya, gitu. Makanya jawabannya bukan yang A ya, yaitu
daripada. Kenapa? Karena memang kalimat ini lebih menyatakan perbandingan, ya, membandingkan si mereka, ya, dengan anak lainnya yang tidak terpapar, gitu. Kan perbandingan tuh. Nah, kalau perbandingan kan, ya, bisa kita gunakan kata daripada, gitu, ya. Terus tambahannya lagi nih, oke? Di opsi D ada kata dibanding dengan. Nah, kalau untuk susunan dibanding dengan itu salah. Ya, artinya kalau kita ingin menggunakan kata dibanding itu tidak perlu diikuti dengan. Oke? Jadi bisa aja nanti kalau yang D ini tepat kalau dengannya dihapus. Misalnya lebih pendek sekian sentimeter dibanding anak. Kali itu sudah benar. Tapi kalau mau memakai dengan itu lebih tepat dibandingkan dengan. Lah, kok ini ada dibandingkan dengan? Kenapa juga salah? Karena kalau kita menggunakan kata dibandingkan dengan itu dalam susunan kalimat majemuk, ya. Misalnya kalimatnya begini, mereka lebih pendek sekitar 3,3 cm jika dibandingkan dengan, itu baru benar. Ya, pakai dibandingkan dengan. Oke? Jadi alasannya itu. Karena ini lebih perbandingan antara frasa dengan frasa, bukan membentuk kalimat majemuk kalimat ini. Jadi makanya lebih tepat yang C. Oke? Jadi kesimpulannya itu, ya, kenapa yang E tetap salah kalau kita masukkan. Karena ini tidak merupakan kalimat majemuk. Ya, bukan kalimat majemuk. Oke? Oke, kita lanjut soal nomor 28, ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas. Ya, jadi penjelasannya, pembahasannya sama dengan soal yang sebelumnya tadi, ya. Melihat informasi yang sesuai atau tidak, ya. Oke, langsung saja. Ini jawabannya yang C, ya, yaitu penderita gangguan narsistik cenderung emosional. Di mana opsi C ini terungkap atau sesuai ada di paragraf kedua, yaitu di kalimat yang ke 1, 2, 3. Ya, kalimat 3 ya. Seseorang yang menderita gangguan narsistik biasanya diiringi juga dengan pribadi yang emosional. Ya, sesuai dengan opsi yang C, kalimat ketiga paragraf 2. Nah, kita bandingkan opsi lain ya. Kenapa yang A tidak sesuai? Narsistik merupakan salah satu penyakit kepribadian. Ini tidak sesuai dengan kalimat kedua, paragraf 2. Kalau di sini disebutkan narsistik termasuk salah satu dari tipe. Jadi bukan salah satu penyakit kepribadian. Kalau tipe itu kan yang model yang sama ya, gitu. Salah di situ. Oke? Lalu opsi yang B, membanggakan diri adalah wujud dari penyakit narsistik. Opsi ini tidak sesuai dengan kalimat pertama, paragraf pertama. Karena informasi ini lebih ke pengertian narsistik, bukan wujud. Oke? Opsi yang D, ciri khas penderita narsistik adalah kurang sosialisasi. Kenapa ini tidak sesuai? Karena tidak diungkapkan, tidak ada informasi dalam teksnya menyebutkan ciri khas narsistik adalah kurang sosialisasi. Lalu yang E, kepercayaan diri yang terlalu tinggi memunculkan narsisme. Ini justru bukan sebab akibat, tapi lebih berkaitan gitu. Jadi narsisme ini lebih berkaitan dengan memunculkan kepercayaan diri yang tinggi. Ya, jadi malah kalau dikaitkan kebalik ya. Gitu. Jadi bukan ini baru ini, tapi adanya narsisme muncullah kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kebalik gitu. Oke? Ya, ini nomor 28C. Kita lanjut nomor 29 ya. Penulisan kata yang tidak baku. Ya, jadi kata manakah yang tidak baku? Di kalimat manakah ada kata yang tidak baku? Oke, langsung saja ada di kalimat 5. Ya. Jadi di kalimat 5 terdapat kata yang tidak baku. Kata apa yang dimaksud? Oke, kata mendramatisir. Ya. Jadi pada beberapa kata memang bentuk ir-ir itu termasuk pengaruh yang tidak baku ya. Minimalisir, ya, organisir, termasuk ini dramatisir, itu termasuk bentuk yang tidak baku ya. Jadi kalau minimalisir yang benarnya minimalisasi ya. Organisir yang benar organisasi, dramatisir yang benar dramatisasi. Ada juga contoh yang lazim itu dipakai orang, legalisir, itu juga termasuk bentuk yang tidak baku karena yang baku adalah legalisasi. Oke? Nah, kalau ini yang baku mendramatisasi. Oke? Ya, satu lagi
Soal nomor 30 ya. Agar efektif, kalimat 8 sebaiknya diperbaiki dengan cara. Nah, kalau kalian ya rajin belajar, rajin ikut tryout dari tryout 1 sampai sekarang ini 12, kakak rasa untuk jawab soal kayak gini gampang. Karena kasus kesalahannya sudah sering kita bahas ya. Gitu. Artinya sebenarnya kalimat ini tidak efektif karena struktur. Jadi kalimat ini tidak memiliki kelengkapan unsur inti kalimat. Gitu. Nah, langsung saja ke jawabannya. Jadi, perbaikan yang perlu dilakukan adalah pada pilihan yang C, menghilangkan kata maka setelah tanda koma. Jadi di sini ada maka, kita hapus, gitu. Apa alasannya? Ya, kehadiran kata maka di sini membuat kalimatnya tidak bersubjek dan tidak berpredikat. Jadi artinya susunan kalimat ini hanya berpola perluasan. Karena diawali jika ini kan membentuk perluasan juga jadinya. Jadi jika sampai koma jadi keterangan nanti, nah ada lagi maka sampai ujung jadi keterangan juga. Gitu. Jadi kita hilangkan kata maka. Kalau maka dihilangkan, unsur intinya baru muncul di sini. Perlu diambil predikat, langkah-langkah penyembuhan, bla bla bla, subjeknya. Gitu. Jadi baru muncul polanya keterangan, predikat, subjek. Ya, kalau makanya dihapus gitu. Oke, sahabat juara. Ya, jadi demikianlah ya pembahasan soal-soal tryout 12 khususnya pada tes potensi skolastik PBM ya, pemahaman baca dan menulis. Oke, semoga yang kakak jelaskan ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian ya. Tetap rajin belajar untuk meraih satu tiket ya di kuliah nanti di PTN nanti. Oke, sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.